Iya, Bulukumba. Bulukumba di bagian Desa Arah. Oh, Desa Arah, iya. Iya. Cuma saya memang nggak bisa bahasa Bulukumba karena saya artinya lahirnya dia Sulawesi Tenggara, lepas itu besarnya di Ternate gitu. Oh gitu, Bang, makasih infonya, Bang. Iya, sama-sama. Jadi mudah-mudahan ya, Masya Allah. Saya ngikutin Abah ini sudah 1 tahun lebih sih, tapi melalui ini aja postingannya Abah. Iya, Masya Allah. Di sini sahabat beriman, di sini kita sama-sama belajar ya. Tidak ada yang dikatakan guru atau mursyid. Ya, di sini kita sama-sama belajar, sama-sama menguatkan iman kita menuju ketauhidan kepada Allah. Amin, amin, Abah. Amin, amin, amin. Oh, Bang Fau orang Weda ya. Kong bagaimana Weda tuh? Ada baik-baik kah Weda tuh? Alhamdulillah aman-aman, baik. Oh, Ya, alhamdulillah baik, Pak. Kong abang kerja di mana di Weda bagian mana di perusahaan kata atau di mana? Kalau gue sekarang stay di Ternate, Bang. Oh, berarti Iya lagi kerja di BWS, Bang. oh, Masya Allah. Orang pi Weda tuh ngoni keluar tuh. Orang semua lari ke Wedas, tapi abangnya lari keluar, ya. Iya, Bang. Oh, Gue ke Ternate, Bang. oh iya, Masya Allah. Ya, beginilah sahabat beriman. Cuman asli Patani, Bang. Oh, asli Patani ya. Oh, Masya Allah. Ya, iya, iya, iya. Ya, beginilah, Bang. Iya, Bang, Wasilai. Iya, Wasilai Timur. Ya. Oh iya, Bang. Ya beginilah sahabat beriman ya, artinya di sini kita jadikan, kalau kita jadikan room ini sebagai bagaimana tempat kita silaturahim ya, Allah senantiasa itu meridhoi room kita nih ya. Ya artinya di sini kita buat room ini sebagai bagaimana kita saling belajar dan silaturahim ya. Ya bukan kita menjadikan room ini satu perdebatan atau satu artinya perbedaan di antara kita, tapi di sini kita adalah artinya Allah memperlihatkan dalam segi perbedaan kita ini bahwa Allah itu Maha Kuasa. Yang mau tanya Bang Hamba lihat foto aslinya enggak? Mau tanya Bang Hamba lihat foto aslinya enggak? Foto siapa? Oh, hamba Allah Bang, saya juga di Bulukumba ya, Masya Allah, dekat Arah Birah mungkin ya, dekat Birah ya, atau orang Birah gitu. Cuma saya ada darah Jawanya sedikit ya, dari nenek Jawa ya. Kalau kakek ya Bugis. Oh, bawahnya, oh iya, Ujung Loe, oh iya. Cuma saya sudah berapa tahun ini udah nggak pulang di Sulawesi Selatan ya. Cuma kadang-kadang cuma kesana kemari tapi belum pernah pulang. Ya sudah pulang sih, tapi sudah berapa tahun ini udah ya ada. Kadang-kadang ke Gorontalo, ke Manado ya. Cuma tujuan tablik aja gitu. Ya silakan yang mau bernarasi silakan. Tak ada Pak Guru, lanjut saja. Iya, Masya Allah ya. Kak Nevi, live-nya dari jam berapa tadi Kak Nevi? Dari subuh. Tadi saya sempat mampir ya, tapi saya nggak berani masuk. Masalahnya ini nanti jaringan hilang lagi. Pagi ya, pagi. Iya, pagi. Saya pantasan kok ada bau-bau Pak Guru, kok hilang lagi. Cuma takut masuk di situ, takutnya nanti jaringannya hilang gitu. Ya kadang-kadang memang kalau mati lampu itu jaringannya ya kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang, ya nggak stabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah selalu.
Lanjut. Iya, Masya Allah ya, sedikit saya menerangkan tentang bagaimana keberkahan kalau kita mendawamkan tentang bacaan surat Al-Fatihah. Ya, kadang-kadang kalau kita membaca surat Al-Fatihah ini tidak pernah kita melihat ke dalam. Ya, Al-Fatihah ini atau dikatakan Fatihatun Nasun ya, atau kodrat jal manusia, atau dikatakan Allah bersifat kepada manusia, itu semua di dalam surat Al-Fatihah. Ya, atau dikatakan alif lenyap dalam huruf ba. Nah, jadi harus kita bertanya, kenapa yang saya baca surat Al-Fatihah ya, untuk saya mendoakan diri saya atau saya mengamalkan sesuatu tidak terkabul ya. Ya karena mungkin kita pandangannya lain saat membaca surat Al-Fatihah. Pandangannya kita keluar. Ya. Nah, ya pandangannya kita keluar. Setiap kita membaca surat Al-Fatihah, pandangan kita keluar. Ya. Makanya Allah nggak dengar di situ. Kalau pandangan kita keluar kan sudah dikasih tahu di dalam Al-Quran. Ya. Hai Muhammad, katakanlah. Ya, jikalau ada yang mengatakan aku itu di mana, katakan aja saya itu dekat. Ya. Katakanlah aku sesungguhnya itu dekat. Ya, dan barang siapa yang berdoa kepada aku, akan ku kabulkan. Ya. Nah, jadi di sini posisi Allah itu seakan-akan artinya kita setiap berdoa kita menghadap ke dalam, ya, berhadapan ke dalam, karena Dia sudah katakan sesungguhnya aku itu lebih dekat daripada urat lehermu. Ya, dan barang siapa yang berdoa kepada aku, ya akan kukabulkan. Makanya kenapa setiap doa kita ataupun bacaan kita untuk apa artinya sahabat beriman untuk meminta sesuatu, Al-Fatihah ini kan satu kodrat untuk bisa mengkabulkan sesuatu permintaan. Ya, karena di akhir Al-Fatihah ini ada amin. Ya, amin itu artinya tentang katanya diriku. Ya, awal dari perjalanannya berakhir dari dirinya sendiri. Amin. Alif lenyap dalam huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir amin. Berakhir dalam dirinya sendiri. Artinya berakhir pada dirinya sendiri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi senantiasa kita biasakan bagaimana kita berdoa ini harus memandang ke dalam. Ya. Memandang ke dalam, berbicara dengan alam, ya. Ya, alam itu kan yang mengatur rezeki, ya. Alam itu yang mengatur keberkahan. Ya, alam itu yang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kehidupan manusia. Itu alam. Ya. Seperti rezeki, ya. Macam-macam yang kita cari mungkin ya. Nah, itu alam yang menyediakan, yang menurunkan, itu alam, keberkahan itu turun dari langit. Ya. Keberkahan itu turun dari langit. Memang dia sudah diberikan perantara sebagai bagaimana kerjanya begitu, sahabat beriman. Ya, bukan di situ Allah berada. Bukan di situ karena Allah itu tidak ini ya, tapi memang sudah jalannya begitu. Ya, makanya kita itu tidak mampu, sahabat beriman. Ya, kadang-kadang doa kita ini tidak terkabul karena kita memandangnya keluar. Ya, kita harus berbicara dengan alam kita. Ya, tidak usah lagi kita memandang alam keluar, ya, memandang alam ke dalam. Nah, gitu sahabat beriman. Jadi kalau senantiasa kita memandang ke alam diri kita, ke dalam diri kita, alam di luar juga pasti akan melihat kita. Ya, akan mengkabulkan apa yang kita minta. Ya, alam itu Allah. Ya, wallahu alam. Alamnya Allah. Ya, dia posisinya pada zat. Ya. Dia jatuhnya kepada zat. Ya, makanya dikatakan Allah itu zat. Ya. Nah, itu sahabat beriman ya. Jadi Allah yang berdoa, Tuhan yang mengkabulkan. Ya. Allah yang berdoa berarti dia tidak bisa ya, Tuhan dengan namanya ya. Tuhan bernama Allah, dia tidak bisa tuh. Ya, Tuhan dengan namanya tidak bisa. Jadi jangan kita memisah-misahkan. Ya. Jadi cukup kita memandang ke dalam. Lalu kita lanjut, sesungguhnya
apa sebetulnya Al-Fatihah itu? Ya. Kalau kita kadang-kadang di dalam acara haul atau tawasulan ya, ini seseorang khotib ini pasti menyebut Al-Fatihah. Ya, kalau dia seorang khotib menyebut Al-Fatihah berarti kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi kalau di dalam sholat itu beda lagi ya. Kalau di dalam sholat itu tidak kita lagi menyebut Al-Fatihah ya. Nah, kembali lagi kita kepada peninjauannya ya, kapasitas ilmu yang artinya yang membaca tadi. Apakah di Al-Fatihah ini masih berpotensi pengetahuan ayat atau sudah kauliyah? Apakah pengetahuan kita ini dalam surat Al-Fatihah itu masih potensi ayat atau sudah menjadi kauli? Al-Fatihah itu sudah hidup di dalam diri kita, itu yang dikatakan kauli. Ya. Atau sudah bermunajat. Atau sudah bermarifat. Ya. Dan arti Al-Fatihah itu apa, sahabat beriman? Lalu kenapa Al-Fatihah ini bisa memikul beban 30 juz? Ya. Ini peninjauannya, ya, harus kita matang. Ya. Ayat itu potensinya, sahabat beriman, ya, ada potensi secara dilihat dari sisi kitab. Ya, kalau secara sisi kitab itu namanya qiraat. Ya. Qiraat dan qira'a, baca ayat dan arti. Ya, baca, bukan ngaji ya, beda. Baca itu dengan ngaji beda. Kalau ngaji itu potensinya mengkaji. Ya. Kalau ngaji, itu dia mengkaji itu, bukan membaca. Ya. Jadi kalau cuma hanya qiraat atau baca, ya hanya dia membaca begitu. Ya. Hanya dia membaca qiraatnya artinya ya. Tapi kalau potensinya sudah kauli, itu harus dia mengandung munajat. Ya, harus dia mengandung munajat atau hakikat. Ya, apalagi sudah menjadi munajat yang mana ini ada kandungan marifat. Ada pandangan di situ. Ya, surat Al-Fatihah ini, sahabat beriman, ya, sering disebut dengan asbabun kauli. Ya, asbabun kauli atau dikatakan asbabun syar'i. Ya, dan digelar lagi, sahabat beriman, ya, sampai Al-Fatihah ini digelar oleh Rasulullah bilang Al-Fatihah itu dikenal dengan surat Sa'ud Masani. Ya, gelarnya ayat yang terkuat. Ya. Masuk bismillah pun dikurung dalam surat Al-Fatihah. Ya. Ini bukan main-main sebenarnya ayat ini. Ya, luar biasa. Seharusnya, sahabat beriman, makanya kita itu sangat merugi, ya. Sangat merugi seseorang yang alim tidak mengerti memperjalankan Al-Fatihah ini. Ya, sangat merugi tuh. Ya. Alim tidak mengerti memperjalankan Al-Fatihah ini. Kalau Al-Fatihah ini dibaca dari sisi kauniyah, ya, sisi kauniyah itu surat, ya, surat sama artinya sama dengan apa? Artinya kauli dan apa? Artinya kauni, qiraat dan qiraat itu kauniyah. Ini kauniyah sumbernya Sa'diyah. Ya, Sa'diyah itu dikatakan tidak sampai. Ya, Sa'diyah. Tidak langsung. Kalau syahadah itu langsung. Ya, kauniyah. Makanya Allah itu tidak butuh ucapan. Ya, Allah itu butuh getaran hati. Ya. Kolbi mu'minin baitullah. Allah itu melihat dalam hati. Ya, karena hati tidak akan pernah berbohong.
Allah itu lihat di hati. Ya, Allah nggak mandang jenggot kita, Allah nggak mandang kopiah kita, Allah nggak mandang jas kita, Allah nggak mandang harta kita, Allah nggak mandang fisik kita, Allah cuma mandang hatimu. Itu yang dikatakan dalil. Apabila ayat-ayat yang kamu amalkan itu sudah hidup di dalam dirimu menjadi sebuah hati. Ya. Makanya kalau di dalam sisi harfiah itu beda lagi dengan sisi kauli. Ya. Tapi kalau kita tinjau dari judul, ya, sebenarnya apa Al-Fatihah ini hamba Allah? Ya, Al-Fatihah itu fungsi, sahabat beriman. Ya, nanti saya sampaikan maknanya ya. Sekarang fungsi dulu. Ya. Itu fungsinya itu ada 3. Pertama apa? Fungsinya Al-Fatihah itu pertama adalah ilah ruhi. Ya. Ilah ruhi itu kita menuju ruh. Ya. Yang kedua, ila arwahi. Menuju arwah. Makanya kalau kita tawasulan, ya, itu menuju ruhi, ya, menuju arwahi, yang orang-orang yang sudah meninggal, ya. Ya, menuju arwahi, ya, arwah-arwah ruh, ya. Ini artinya dia kehidupan atau yang hidup, ya. Dia tidak hanya kepada orang yang mati. Ya. Seperti orang syukuran, orang minta nikmat, mungkin ada yang selamatan. Ini. Yang ketiga, ilah hadrati. Ya, atau dikatakan ilah hadrati ini menuju ke aras. Menuju ke aras itu sama halnya kita menuju ke kehormatan, ya. Kehormatan sebuah ulama, ya, wali Allah, para habaib, ya, atau mursyid yang meninggal atau yang masih hidup, ini dikatakan hadrati. Ya, jadi kita harus tahu bahwasanya ini surat yang dikatakan Sa'ud Masani. Ya, Sa'ud Masani itu, hukum Sa'ud Masani itu ayat-ayat yang besar. Ya, kalimat-kalimat yang berkuasa. Kalimat-kalimat yang besar. Ya, seperti contohnya nama-nama Nabi, ya, Musa, Isa, Nuh, Ismail, itu Sa'ud Masani. Ya, itu asma-asma Allah tuh. Ya. Asma-asma Allah yang tergolong Sa'ud Masani. Nama-nama kebesaran Allah. Ya, ayat-ayat kebesaran Allah. Ya. Makanya kalau dia surat pertama Al-Fatihah ini berarti dia surat terpendek. Ya. Maka halaman itu sahabat beriman di Al-Qur'an tidak ada. Ya. Di Al-Qur'an tidak ada. Kalau dia kurang artinya dia dikurung menjadi halaman atau ayat pertama ini Al-Fatihah, dia termasuk surat pendek. Padahal di umul Al-Qur'an nggak bisa digolongkan seperti itu. Karena apa? Ya, nanti dia seperti surat An-Nas, surat Al-Ikhlas. Jadi kalau kita meninjau surat Al-Fatihah itu harus di sisi ilmu pengetahuan. Ya. Contoh kita dipanggil untuk ila arwahi, ya. Ila arwahi. Terus kita ada sebuah orang minta tolong diselamatkan, ya, syukuran. Berarti di situ ada ila ruhi. Ya, kehidupan seseorang. Ada yang meninggal ila arwahi dan ada yang ingin mempersembahkan kepada Nabi, Rasul, ila hadrati. Ya, bagaimana cara kita menjalankan di situ? Ya, kalau ini memang Al-Fatihah. Tapi kalau di sisi pandangan daripada artinya harfiah tadi sahabat beriman, seperti jatuh kepada ayat, memang ini suatu perjudian. Suatu perjudian. Ya. Pak Ustadz, sebentar malam
tolong datang ke rumah saya ya. Ada apa? Ada ini selamatan. Ya, selamatan tentang bagaimana ila arwahi untuk orang yang hidup dan orang yang sudah meninggal. Oh iya. Dia datang, tapi Ustadz ini tidak tahu menjalankan. Ya. Tidak tahu dia membawa hajatnya seorang tuan rumah untuk kepada seseorang dengan orang yang meninggal. Yang penting asal bunyi, uang sudah di kantung. Ya asal bunyi, nggak tahu dia bagaimana cara dia memberangkatkan surat Al-Fatihah ini. Ya, makanya juga begitu imam sholat. Ya hati-hati pertanggungjawaban imam sholat itu luar biasa ya. Kalau kita nggak tahu makom kita berdiri di depan, ini kita bawa kemana ini para umat di belakang? Ya. Makanya posisi saat kita menginjak di depan sahabat beriman harus kita tahu potensi diri kita. Apakah saya sudah benar di depan ini? Ya. Jangan sampai imamnya tergelincir di belakang semua juga tergelincir. Ya. Semua penuh hakikat. Ya, makanya dikatakan ibadah itu hakikat. Ya, syariatnya hakikat, tarekatnya hakikat, hakikatnya hakikat, marifatnya hakikat. Kenapa hakikat ini dibawa-bawa? Ya. Karena semua hidup ini yang hidup itu adalah hakikat, hidup yang hakikat. Ya, kalau orang meninggal dunia, jasad yang diam, yang pergi siapa, yang kembali siapa? Yang kembali adalah diri hakikat. Makanya segala perbuatan apapun yang diperbuat oleh diri hakikat. Ya. Makanya dia akan menjadi perjudian. Ya. Hanya pembacaan yang tidak bermakna. Baca doang, ya. Padahal Al-Fatihah itu adalah umul Al-Quran. Ya, jadi kenapa Al-Fatihah itu tidak disebut dengan 7 ayat? Ya. Apa memang dasar ayatnya 7 atau ada makna lain? Makanya kalau kita memandang secara harfiah, kenapa dia dikatakan 7 Al-Fatihah? Ya ayatnya 7. Nah ini bunyi yang tidak memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan dalam mencerna Al-Quran. Contoh seperti 6.666 ayat. Ya. Mereka mengatakan itu ayat itu setelah dihitung satu persatu ya tidak cukup. Ya 6.666. Tapi tetap diakui, ya. Tetap diakui dengan bahasa itu. Kita mengimani bahwa Al-Quran itu 6.666, padahal dihitung tidak jumlahnya sedemikian. Nah, jadi itu adalah suatu pertanda bahwasan asal daripada ayat itu adalah wahyu. Ya, ini wahyu. Jadi Al-Fatihah itu adalah saut masani. Ya, saut masaninya yang mungkin tidak mampu kita telaah. Ya, tak akan mampu sahabat beriman. Kenapa? Kita baca Al-Quran, kita baca surat ini sahabat beriman, kita kirim ke arwah. Tidak akan mampu. Kita baca lalu kita kirimkan ke arwah. Arwah nggak dengar bacaan sahabat beriman. Ya tapi bagaimana bacaan tadi menjadi kauli sebagai kendaraan yang membawa, ya, yang membawa hajat kita itu kepada yang kita doakan. Ya, coba kamu menghadap kepada cucian atau satu piring yang kotor. Ya. Satu piring aja di depan kamu baca 1000 kali bismillah atau syahadat. Gak usah banyak-banyak lah, 1 juta kali. Ya, baca Allahu Akbar di depan piring yang kotor dengan niat piring kotor itu bersih dengan sendirinya. 1 juta kali. Bisa nggak? Nggak bisa, karena yang kita ngomong ini adalah baca.
ya, tidak hidup. Kalau baca itu sudah hidup, tentunya ada gerakan di situ, mengambil piring dan kita mencucinya. Kalau cuma sekedar baca nggak bisa. Ya, makanya itu yang dikatakan kehendak Allah. Makanya ayat itu harus hidup di dalam diri kita. Kalau nggak hidup, nggak ada gerakan di situ. Cuma andalin baca aja. Kan sudah dikatakan sahabat beriman. Ya, Allah itu tidak mendengar perkataan, tapi bagaimana Allah itu mendengar perkataan yang sudah menjadi kauli. Ya, Allahu Akbar. Nah, saat dia menjadi kauli berarti Allah itu di dalam diri. Allahu Akbar. Berarti kita harus menuju ke dalam diri, berarti Allah itu sudah hidup di dalam diri. Ya, Allah itu sudah nyata di dalam diri, Allah itu sudah mewujud di dalam diri. Nah, ini yang menjadi dalilnya Allah, kebenaran Allah itu bahwa kita itu bertuhan. Ya, jadi ini salah paham ya, salah pemahaman. Tapi makna hakikat di balik surat itu adalah wahyu. Al-Quran itu dipikul oleh 7 matsani. Nah, itu akan sampai asal kita tahu Al-Fatihah itu apa. Ya, jangan kita bermain-main di atas hakikat ya. Jangan kita bermain-main di atas hakikat Allah. Ya, azabnya luar biasa. Jangan kita bermain-main di atas ayatnya Allah. Azabnya luar biasa. Kalau kita tidak mampu menempatkan bismillah sahabat beriman, mending kita mengucapkan la ilaha illallah daripada bismillah. Bismillah itu dampak azabnya besar kalau kita tidak paham. Ya, seakan-akan itu kita mengatur-ngatur Tuhan, makan bismillah, tidur bismillah, minum bismillah, kerja bismillah. Kalau kita tidak paham menempatkan bismillah ini, sama halnya kita mengatur-ngatur Tuhan. Makanya kalau kita tidak paham makomnya, tidak usah kita sebut. Ya, mending kita menyebut dengan la ilaha illallah. Itu masih berdampak dengan diri kita. Ya, jangan sampai kita niatnya bismillah dengan berkah, padahal Allah melihat dengan kemungkaran, ya, kemarahan. Ini orang ngatur-ngatur saya apa? Padahal saya yang hidup di dalam dirinya. Seharusnya saya yang mengatur manusia. Kenapa saya diatur-atur ini sama dia nih? Dia makan, saya diatur. Tidur, saya diatur. Ya. Alif lenyap dalam huruf ba. Berarti di situ kehidupan manusia. Berarti di situ kehidupan Tuhan. Bagaimana rahasia wujud ini yang kosong ini maujud, artinya masuk di dalam kodratnya sendiri, lebur di dalam kodratnya sendiri, yaitu batin. Atau dikatakan ba. Berarti kamu membawa kehidupan Allah di situ. Ya, jadi Al-Fatihah ini suatu keputusan Allah dan Muhammad. Ya, itulah Al-Quran. Ya, jadi sebelum saya buka Al-Fatihah itu apa ya, insya Allah, tapi kita harus di sini kita berilmu dulu, ya. Jangan kita menerima ilmu tanpa ada sedikit kita pemahaman, ya. Harus kita paham apa yang disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau umpamanya kita sudah paham di sini, baru kita sudah bisa membuat kita dikatakan barulah kita menerima ilmu itu ya. Nah, jadi kita lihat sekarang ya, perdebatan ya, sampai dihadiri oleh setan dan iblis ya. Makanya iblis itu nyuruh kita baca aja surat Al-Fatihah itu. Makanya iblis katakan, kamu sholat aja tanpa hakikat juga bisa. Makanya katanya iblis, kamu berbuat baik aja ya. Itu juga bagus kok, gak apa-apa itu. Iblis itu selalu tidak mengajak manusia dalam kejelekan. Tapi iblis juga mengajak manusia dalam kebaikan sampai dia merasa dirinya yang berbuat. Ya.
Iblis juga bujuk kita, sholat kamu, sholat, rajin sholat kamu. Sampai kita merasa kita yang lebih mulia daripada orang lain. Lihat orang yang tidak sholat, ya gampang kita mengatakan mereka adalah kafir. Gampang kita mengatakan mereka adalah sesat. Ya, seakan-akan kita sudah merasa mulia, merasa suci. Itu terjebak kita dalam bujukan iblis. Ya, iblis juga menyuruh kita, memerintahkan kita, membujuk kita untuk berbuat baik. Sampai bagaimana kita yang merasa diri yang berbuat baik. Itu iblis. Ya. Jadi itu perintah iblis ya. Bukan perintah Allah. Ya, bukan perintah Allah, bukan perintah Rasulullah. Baca dan imani atau belajar dikatakan ikro. Ikro itu banyak artinya sahabat beriman. Ya. Ikro itu banyak artinya. Lihatlah, imanilah, rasakanlah, pelajarilah. Ya. Dari ikro menjadi karak. Ya, karak itu atau dikatakan baca. Ya. Tapi dalil baca banyak sahabat beriman. Ya, ada bacaan hakikat. Kalau masih wahyu itu dikatakan Al-Quran. Ya, Al-Quran bernama wahyu. Apa Al-Quran bisa dilihat? Ya, Al-Quran itu tidak bisa dilihat. Ya, makanya itu dikatakan laut mahfuz. Ya, Al-Quran itu asalnya itu nggak dilihat. Nah, itu yang dikatakan laut mahfuz. Ya, tanda-tanda yang dimunculkan. Seperti kita mengakui alif itu Allah. Ya. Alif itu Allah. Lalu saya katakan lagi, apa Allah lurus begitu? Apa Allah itu lurus kayak alif gitu? Ya, apalagi Al-Fatihah sebagai umul Al-Quran, mewakili 114 surat. Apa memang gitu sahabat beriman? Berapa nilai karomah? Ya, berapa nilai karomahnya? Enggak ada. Ya. Lalu bagaimana caranya kita menjalankannya, hamba Allah? Makanya 6.666 itu ya, itu bukanlah hitungan surat. Hati-hati ya. Ya, makanya 6.666 itu bukan hitungan surat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau jumlah ayat. Ya, hati-hati, ini pelajaran ya. Ini harus kita ngajinya pelan-pelan. Ya, 6.666 itu bukan jumlah surat. Ya, atau jumlah ayat. Ya, 6 itu adalah kelipatan dari 6 masa. Ya, 6 masa itu 6.000 tahun sahabat beriman. Ya, itu dikatakan 6 masa, 6.000 tahun. Ya, makanya dari timur, barat, selatan, utara, makanya Ka'bah itu segi 4. Ya. Ya, itu pembacaan tidak benar. Kalau mencari boleh. Ya, seperti itu sahabat beriman ya. Cuma ada ayat yang tersurat dan ayat yang tersirat. Sisanya tersirat. Makanya kalau kita tidak ketemu 6.666 ayat, kemana tersuratnya? Kemana tersiratnya? Ya, tersiratnya di mana? Itu mim ha mim dal. Nama Muhammad. Ya, coba cari. Ya, mim huruf keberapa? Cari surat keberapa? Itu dia akan melengkapi 6.666. Ya, cari suratnya. Ha huruf keberapa dan hijahianya. Makanya dia lengkap menjadi 6.666 ayat. Nah, ini yang tersirat.
berupa wahyu yang turun kepada diri Rasulullah. Makanya dihimpun di umul Al-Quran atau dikatakan induknya. Apa induk Al-Quran? Sekarang saya terangkan sedikit. Ya, dari hukum hijahiyahnya, ya, kita lihat dulu. Ya, bahwasan Al-Fatihah itu di situ, ya, itu alif, lam, fa, ha. Ya, Al-Fatihah di situ ada alif, ada lam, ada fa, ada ha. Ya, di sini sudah paham kita ya dari hukum hijahiyah. Ya, jadi kita harus memahamkan itu harus ada hukum hijahiyahnya atau sebagai patokan kebenaran apa yang kita sampaikan. Ya, jadi ya sahabat beriman ya. Nah, jadi dari hukum hijahiyahnya yaitu untuk kita mendirikan alam fa. Ya, alam fa itu alam batin. Ya, fa itu batin. Ya. Dan hanya itu adalah zatnya Allah. Ya, atau kita mendirikan sifat dan zatnya Allah. Jadi ini adalah perjalanan alam sifat dan zatnya Allah. Ya, alam fa. Ya. Ha itu dikatakan aras ya atau zatnya Allah. Sementara fa itu batin atau sifat. Dan al itu sir, il atau dikatakan al atau dikatakan il itu sir ya. Jadi Allah mendatangi dengan rahasianya menuju alam zat dan sifatnya dalam rangka hajat yang kita minta. Ya, makanya kenapa jumlahnya 7? Ya, bukan 7 ayat. Ya, karena dia di dalam kitab itu dinamakan 7 ayat sebetulnya. Ya, semua jumlah sifat Allah itu adalah 7. Ya. Umulnya kitab, suratnya itu sahabat beriman ya. Contoh apa? Ya. Semua selain dari Allah jumlahnya 7. Termasuk sifat Allah 7. Ya, sifat Allah pada diri, kodat, iradat, ya, sama, basar, kalam, hayat. Ya, sifat Allah pada jasad apa? Kulit, daging, urat, tulang, hati, jantung, dan otak. Sifat Allah pada alam apa? Air, api, angin, tanah, bulan, dan bintang, matahari. 7 semua. Makanya dikatakan 7 petala langit dan 7 petala bumi perjalanan di dalam dirimu. Ya, semua itu sifatnya 7, kitabnya Al-Fatihah. Ya. Semuanya Ustadz? Iya. Ya, 7 itu hijriahnya 19. Ya, ini falakiyah. Ya, 7 itu hijriahnya 19, berarti 1 dan 9 di situ. Ya, 1 sebagai awal dunia dan akhir dunia. Kitabnya Al-Fatihah. Makanya itu terbuat dari batin Allah, ada zohir dan batin terbuat dari sirnya Allah. Jadi kalau orang yang memiliki ilmu harus paham ya. Harus paham dengan Al-Quran. Membaca dan melihat itulah Al-Qur'an. Ya, ada ain di situ, ada al-qara'a di situ, baca dan memandang. Berarti bacaan kita harus menjadi kauli. Ya. Harus hidup di dalam diri kita. Ya, jangan kita hanya membaca, ya. Contoh kita sholat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti Al-Fatihahnya ini adalah Fatihatun Nasun. Ya. Fatihatun Nasun pada diri kita. Ya. Mana kebangkitan Allah itu pada diri kita yang dikatakan sir? Mana? Bangkit melalui batin menuju zat dan sifat. Ya, bersifat Allah dalam zat untuk melakukan hajat manusia. Itulah kekuatan Al-Fatihah. Tapi ingat, ya, di situ kita dituntut memiliki ilmu rububiyah.
Ya. Apa itu ilmu rububiyah? Hamba Allah melihat apa yang dibaca. Berarti ini sudah naik tingkat ayatnya menjadi kaulia. Ya. Kalau kaulia itu sudah meningkat kepada munajat dan marifat. Apa yang dikatakan Fatihatun Nasun, Umul Al-Fatihah Al-Quran, Umul Al-Quran itu diri. Mana diri yang dikatakan bersifat Allah pada diri? Ya, ini pembuktian. Bersifatnya Allah pada diri dengan Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah ini? Perjalanan batin dan maujud menjadi arasnya Allah di dalam diri sebagai diri hakikat. Di dalam Al-Fatihah itu. Ya, secara hakikat kita mendapatkan sesuatu yang berdiri, dinamakan diri Al-Haqqullah, yang mana diri ini selalu menjadi pokok, ya, mengkabulkan setiap hajat dan ibadah umat. Inilah kodratnya Al-Haqqullah Allah, dengan sebutan diri yang satu, atau dikatakan Al-Min, ya, atau dikatakan Hakmin, ya. Hakmin itu Allah, ya. Makanya selama kita berdoa, apapun yang akan kita sampaikan kepada Allah, baik itu amal syahadah berupa sholat, baik syahadiyah yang tidak langsung berupa doa atau hajat, semua dikabulkan dengan satu perkataan yang dinamakan amin. Ya. Nah, lalu mana sebetulnya kodrat amin itu yang dikatakan oleh Allah sebagai diri yang menghadiri dan diakui oleh Allah sebagai diri yang halus? Kalaulah kita tahu siapa kodrat diri dan mana kodrat kita di dalam Al-Fatihah, di dalam liputan batin Allah dan zatnya Allah, mana diri yang berdiri di dalam itu, maka diri itulah yang akan menghadiri setiap doa yang Allah katakan sifat irodahnya. Kalau diri itu yang dihadirkan dalam setiap kekuatan ibadah, maka diri itu dinamakan bersifat diri, itu sifatnya Allah. Jadi kalau dia berdiri kita dalam kodrat diri bersifat tadi sahabat beriman, maka Allah akan mengatakan diri yang berkehendak. Maka kalau yang berkehendak itulah yang dikehendaki. Jadi kalau kita berdoa memohon dalam kodrat diri yang hak tadi, ya insya Allah Allah akan ijabah. Ya, cukup kita menghadirkan dirinya. Lalu mana kodrat dirinya, ya hai hamba Allah yang dikatakan iradah itu? Ya, atau disebut dengan tubuh batin atau tubuh halus. Dikatakan tubuh halus bukanlah tubuh bersifat nur. Bukan yang juga tubuh yang bersifat zat. Makanya kenapa kita tahu? Kalau yang dikatakan diri sifat itu sahabat beriman, ya, nur itu adalah diri yang bisa lenyap. Kalau kita ilmunya cuma sampai kepada nur, ya. Makanya apabila kita bertahan dengan diri nur, maka kita akan kafir dalam ketenggelamannya. Apabila kita berdiri di dalam diri yang dikatakan zat, ya, maka zat akan kembali menjadi wujud. Itu sifatnya Allah yang akan sirna. Jadi mana yang harus kita ikuti? Yang harus kita ikuti adalah diri yang Allah bersifat sebagai diri. Mana yang dikatakan diri yang bersifat sebagai diri itu hamba Allah? Makanya saya sudah pernah katakan,
Ya, Allah pertama menyuruh kita man arofa nafsahu faqad aroha rabbahu. Kita diperintahkan mencari dirinya rabbahu. Hu. Kalau hu itu keakuan bagi Allah, maka Allah man arofa nafsahu. Nah, mana yang dikatakan kenalilah diriku. Barang siapa yang mengenal diriku atau nyawaku atau nafku. Ya, jadi kalau itu artinya kita, mana diri yang bisa dikatakan al-hakullah bersifat Allah pada sifatnya, berarti sama basar kalam hayat kodrat iradat dan ilmu. Dan dikumpulkan menjadi la maujudun ilallah. Di sini kita sudah tahu, ya. La samiun ilallah, la basirun ilallah, la takalimun ilallah, la hayun ilallah, la ilmun ilallah, sampai kepada la qadirun ilallah. Maka itulah yang dikatakan diri al-haq, bukan yang 7. Kalau yang 7 itu adalah bersifat. Ya, sementara kodrat yang 7 itu adalah al-hakullah. Yang diri yang sangat halus. Diri halus inilah yang dikatakan al-hakullah. Nah, ini yang disebut dengan sifat ayan karaziyah. Ya, daripada maujudnya yaitu diri perumpamaan maujudullah yang dihalalkan. Yaitu dikatakan ayan sabita. Itulah si wujud batin atau diri halus. Di dalam ini dinamakan si wujud yang nyata. Nah, ini disebut dengan si wujud am. Ya, nah, ini tempat sifat 7 tadi. Sementara diri yang menguasai sifat 7 tadi, itu dikatakan al-hakullah. Inilah an atau dikatakan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dikatakan diri halus atau diri batin tadi. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran di surat Al-An'am, ya, bukan surat ya, ayat ya, siratal ladzina an'am, ya, di Al-Fatihah itu ya. Nah, jadi sudah clear di situ. Jadi kalau kita ingin tahu bahwasanya afsar rahuwa rihukul laituf kabir tadi sahabat beriman, maka kita tahu kalau diri yang batin Allah itu diri kabirnya Allah. Itu diri yang tidak ada asal usulnya di dunia. Adalah diri si wujud an dan si wujud am, yaitu zohir batinnya, ayan karazia dan ayan sabita yang disebut dengan satu wujud dinamakan diri amin. Diri min ya, atau diriku. Jadi al-haq itu adalah kebenaran yang paling benar. Diri itu yang benar adalah diriku, kata Allah. Al-haq, maka disebut dengan min. Makanya kalau dia maujud kepada alam disebut dengan Rabbil Alamin. Nah, ini dalam kerangkanya dia rahmatan fil alamin. Atau dikatakan yaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai maujudnya. Nah, jadi kalau kita bertajali di dalam Al-Fatihah, nah, ini di kalanya kita bertajali batin dan sifat Allah menuju sifat berjumlah yang 7 itu artinya di sini telah berdiri diakui keumatan dirinya di dalam dirinya sendiri. Jadi Allah sudah mengakui keumatannya adalah pada diri yang diridhoinya, yaitu ke al-hakullah ya. Nah, makanya dikatakan al-hakulahan al-kul wahidun, yaitu adalah wujud daripada diri yang hak. Jadi kalau kita bismillahirrahmanirrahim ya, sampai kita kepada permintaan amin ya, bahwasanya baik kita di dalam hajat, mata batin kita harus melihat ke wujud ayan karazia dan ayan sabita. Nanti saya jelaskan ya caranya. Ya, jadi dalam batin bila tadi, ya, ini kita pelan-pelan ngajinya ya. Pelan-pelan ngajinya, jangan kita paksakan dengan akal kita, ya. Di sini kalau kita mendengarkan tidak bisa kita mendengarkan secara kemanusiaan. Ya.
Kalau kita mendengarkan secara kemanusiaan, kita akan bingung, ya, bingung kita. Biarkan hati yang menerima, ya, biarkan hati yang mendengar, ya, karena sudah dikatakan di dalam Al-Quran, berlapang-lapanglah kamu dalam majelis. Sesungguhnya kalau orang berilmu itu menyeru untuk kamu berdiri, berdirilah. Ya, karena Allah itu maha teliti, ya, maha melihat, ya, sebagaimana kita semua di sini yang mendengarkannya sama derajat kita dan pahala kita. Ya, jadi sahabat beriman, kita lanjut ya. Jadi nyawa bersifat batin billah, sementara batinianya adalah zat dan sifat, atau dikatakan dengan ayan sabita dan ayan karazia tadi. Ya, jadi kalau kita sudah mengetahui permintaan apapun kita kepada Allah, pasti diakhiri dengan kata amin. Ya, kalau sudah amin, berarti kita memohon keridhaan dalam diri dan hati nurani kita yang paling dalam. Ya, jadi kehadiran diri yang mengkabulkan itu dinamakan diri min. Ya, min itu dikatakan nama diri, ya, nama diri yang hakikat itu diri min. Ya, jadi kalau kita sebut min, kita melihat 3 kodrat, ya. Berarti yang memohon keridhaan itu adalah diri yang hakikat tadi yang disebut dengan diri min. Ya. Diri hakikat inilah sahabat beriman, makanya kalau kita lihat Allah itu bersifat Rabbil Alamin, Rasulullah bersifat rahmatan fil alamin. Ya, Allah itu bersifat Rabbil Alamin. Sedangkan Rasul Allah itu Rasulullah bersifat rahmatan fil alamin. Sedangkan Allah bersifat amin. Sementara Rasulullah dia adalah bergelar al-amin. Ya, jadi alam diriku katanya. Ya, ternyata Al-Fatihah itu membentukkan diri Allah yang bersifat, ya, pembentukan keumatan diri Allah yang maujud menjadi diri al-haq. Jadi kalau kita sudah sampai pada ayat siratul lazina an'amta alaihim, ya, jadi tersiratnya suatu kodrat batin yang zohir. Batinnya batin, batinnya zohir, wujud pada batin. Makanya dikatakan kabir wal kabirau, ya, inilah kesempurnaan seluruh segalanya. Kodrat sifat Allah. Ya, jadi kalau umul Al-Quran itu mana sahabat beriman? Umul Al-Quran itu adalah Fatihatun Nasun, yaitu Al-Fatihah yang sudah maujud ke dalam diri manusia. Ya, atau dikatakan Al-Quran yang berjalan. Ya, yang bersifat Allah, yang menjadi sifat umat, itu yang dinamakan Al-Fatihatun Nasun. Ya, inilah alam batinnya Allah. Ya, makanya dikatakan siratul lazina an'amta alaihim. Ya, maka di situ dia khairil maghdubi alaihim. Dan katakanlah katanya, ya, ke dalam diri ketuhanan itu. Ya, walau dhalin, mohonlah kamu katanya Allah, mohonlah kamu. Lalu kita mengatakan amin. Ya, dan ridhoilah, maka kita harus menatap kodrat diri itu di dalam berdoa kepada Allah dengan kata amin. Ya, jangan sekali-kali kita mengalihkan perhatian kepada yang didoakan. Ingat, ya, jangan sekali-kali kita mengalihkan perhatian kepada yang didoakan. Ya, tapi beralihlah kepada yang berdoa, yaitu kodrat diri yang dikatakan al-haqulah minallah. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita berdoa, Masya Allah, ya. Contohnya Bang Taufik mau minta, hamba Allah doakan saya lagi sakit. Sakit apa Bang Taufik? Sakit demam. Mari airnya. Berikan saya air putih 1 gelas, dan saya membaca surat Al-Fatihah, ya. Bagaimana wajah saya sahabat beriman, ya. Jangan kita fokus dengan cara penyembuhannya, ya. Ya, jangan kita fokus macam contohnya ini saya mau menyembuhkan Taufik untuk dia sehat dari demam, ya. Jangan kita fokus kepada demamnya, ya.
Nah, ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita tenggelam. Ya, ambil wajah kita ini, sahabat beriman ya. Wajah ini dikatakan ayan karazia. Ya, ambil wajah kita dengan wajah Abah Taufik. Ya, dengan abang Taufik ini, ambil wajahnya dengan wajah kita, ketemu wajah Hatu. Ya, masukkan ke dalam ayan sabita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu sudah berjalan. Ya, itu kan dikatakan perjalanan Tuhan ya. Masukkan ke dalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tetapkan di dalam sana. Ya, diamkan sahabat beriman ya. Jangan kita sekali-kali berahli pada yang apa yang kita mungkin dia demam atau kepada fokus penyakitnya ya. Tidak boleh. Ya. Nah, kita memandang ke dalam, ambil wajahnya Bang Taufik, masukkan ke dalam dengan wajah kita, masukkan ke dalam ya sampai kita menyebut amin, baru kita melihat kesempurnaan diri kita ini. Ya, inilah ayan sabita dan ayan karazia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah gitu ya. Jadi kalau kita membaca juga untuk diri kita, ya, kalau kita berdoa untuk diri kita, ya, nah, munajat ya, nah, atau kita dikatakan berdoa untuk diberikan kelancaran rezeki atau ya, kita ambil wajah kita ini ya, baru kita berbicara dengan alam, mana yang dikatakan nyawa itu, mana yang letaknya dikatakan nyawa itu atau dikatakan wujud yang kosong itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Berarti dia di bagian sebelah kiri ya. Bagian sebelah kiri di markuba jantung, tapi dia bukan jantung yang terlihat ya. Markuba jantung itu jantung yang artinya yang menggerakkan jantung. Itu dikatakan kalau dalam tasawuf itu dikatakan markuba. Ya, nah, di situ ada yang kosong di situ. Ya, yang kosong ini yang menghidupi jantung itu. Ya, jadi kita di situ diamnya. Ya, ini dikatakan kolbi. Ya, kolbi di kiri, kalau kolbu di kanan itu hati yang berdarah. Ya, makanya ini tempatnya akal. Ya, di kolbu itu akal, akidah, manusia, keraguan-raguan, ya, pikiran, nafsu di sini, di hati kanan. Ya, yang mengontrol jasad. Nah, kalau di kiri, nah itu dia kolbi, ya. Kolbu dengan kolbi beda. Jadi tempatnya kita di situ. Begitupun kita sholat, sahabat beriman ya, tempat kita di sini, di kosong ini. Ya. Tempat kita di kosong. Jangan lari dari kekosongan ya. Leburkan dirimu di situ ya. Leburkan dirimu dalam kekosongan itu, biar yang kosong itu dia maujud menjadi batang tubuh. Dia maujud menjadi ayan karazia. Dia maujud menjadi yang nyata dia. Ya, atau dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Zat hamdu. Ya, zat hamdu menuju kelilahannya. Ya, naik ke atas, hembuskan nafas, Robil menguasai, amin, al-amin ya, Robil alamin, menguasai alam semesta, ya, menguasai diri kita nih, ya, ya, menguasai diri kita. Jadi kita lebur di situ kalau kita bermunajat ya, sampai kita tidak merasakan diri kita di situ. Di situ hanyalah Allah atau dikatakan zat yang berdoa tadi. Ya, jadi di situ posisinya Allah yang berdoa, Tuhan yang mengaminkan. Jadi Tuhan bernama Allah. Ya, kita sudah lebur di dalam kosong. Ya, biarkan dia, zatnya dia nih yang berdoa nih. Ya, ini zat ini kita nih. Ya, kulit, daging, urat dan tulang tuh zat namanya. Ya. Nah, itu dikatakan zat. Makanya dia jatuhnya kepada ruh. Nah, biarkan dia yang berdoa, ya, jangan kita munculkan di situ, ya, fokusnya kita di batin, ya, fokusnya kita bukan di batin ya, di kolbi fokusnya ya, lebur kita di situ. Begitupun juga sholat. Kalau kamu paham dengan ini sahabat beriman, kalau kamu lakukan dalam sholat, kita fokusnya di kolbi tadi, kamu nggak bakalan itu pikir-pikir di tempat lain, ya. Kamu nggak bakalan itu pikiranmu di tempat lain. Kalau pikiranmu di tempat lain berarti kamu belum memahami di situ.
yang berdiri itu siapa. Ya, makanya dikatakan di dalam salat khusyuk itu ya, sesungguhnya berdirilah bagaimana hanya kepemilikan Allah yang berdiri di situ dengan khusyuk. Ya, artinya jagalah salatmu ya di situ, termasuk salat khusyuk, dan berdirilah karena hanya Allah Ta'ala ya dengan khusyuk. Gitu sahabat beriman. Jadi kita berdoa, bermunajat ya, tapi kalau yang dikatakan berdoa ya, itu kita menghadirkan Allah ya, menghadirkan Allah di samping kita, itu berdoa namanya. Kalau kita bermunajat itu kita meminta ya. Jadi kita bermunajat ini bukan berarti kita harus duduk ya. Kita meminta kepada Allah ini terserah kapan kamu meminta ya, terserah. Mungkin saat kita jalan, saat kita tidur, saat kita mandi, pokoknya terserah. Gimana pun Allah senantiasa mendengarkan kamu. Itu dikatakan bermunajat ya. Kalau berdoa itu ada makomnya dalam sholat. Lagi kita habis sholat mungkin berdoa. Itu berdoanya itu cuma bagaimana kita menghadirkan Allah. Bunyinya lain itu ya. Kalau kita bermunajat, itu beda, itu pakai akal ya. Contohnya, makanya jangan kita bicara sembarang ya. Jangan kita ngomong sembarang. Kalau ngomong itu dia masuk dalam hati sahabat beriman, itu yang akan terjadi. Itu yang dikatakan munajat ya. Contohnya kita lagi jalan ya, kita pandang ke dalam, ya Allah, mudah-mudahan aku dilimpahkan rezeki, dimudahkan rezeki ya. Tapi jangan kita fokus kepada sesuatu yang kita minta tadi. Saya sudah katakan tadi, contohnya kita menyembuhkan orang, jangan kita fokus kepada penyakitnya. Begitupun juga kita meminta ya, ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah. Jangan kita fokus kepada uang ya. Habis kita. Ya, jangan kita fokus kepada uang ya. Fokus kepada yang meminta. Siapa yang meminta? Yaitu zatnya Allah yang meminta ya. Zatnya Allah yang meminta. Jadi dia berarti sudah terasa, sudah dikirimkan tuh ya, sudah bergetar dalam hati. Baru di situ Tuhan mendengarkan apa yang kita munajatkan tadi ya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita belum bisa, harus kita perbiasakan begitu ya. Lama-lama juga akan terbiasa, akan terbiasa. Kalau memang belum bisa ya, jadi jangan kita menyalahkan Tuhan ya, atau kita katakan Tuhan itu masih menunda-nunda doaku ya. Tidak ada itu kata-kata Tuhan menunda-nunda ya. Dia bukan manusia menunda-nunda janji orang ya. Tuhan itu kun fayakun, langsung jadi. Apa yang dia minta langsung diberikan ya. Bukan dia menunda-nunda. Menunda-nunda itu berarti kamu ada kesalahan di situ ya. Mungkin doamu tidak sampai ya, karena mungkin dari cara kamu berkalam, cara kamu bermunajat ada yang salah. Makanya saat kita berdoa dan belum dikabulkan, harus kita koreksi diri ya. Koreksi diri apa sebenarnya yang salah ya, sehingga doa saya tidak sampai kepada Allah ya. Jangan senantiasa kita katakan menyalahkan Allah ya, sampai kita tega mengatakan Allah itu menunda-nunda doa ya. Dia bukan makhluk ya, bukan manusia menunda-nunda janji-janji yang manis ya. Tapi sesungguhnya Allah itu maha memenuhi janji ya. Kalau kita ini memang benar-benar dan tepat ya, dan tepat dan benar apa yang kita sudah lakukan tadi ya. Makanya para wali-wali itu kalau dia meminta ya, dia hanya cukup dia memandang dirinya ya. La ilaha illallah akan kulitku ya. Karena dia sudah yakin lah maujudun ilallah ya, atau dikatakan wajibul wujud tadi ya. Dia sudah yakin dan mengimani bagaimana yang ada itu dari kekosongan tadi. Yang kosong itu artinya dalam yang ada menjadi ketiadaan, dan ketiadaan menjadi ada
Ya, dia sudah beriman di situ, dia sudah mengimani bahwa sesungguhnya yang nyata, sesungguhnya itulah yang kosong. Yang kosong inilah hadir dalam menjadi ada ya. Jadi yang ada ini, yang kita merasa ini ada ini ya harus kita kosongkan sehingga yang kosong ini menjadi ada. Ya, jadi dia ada menuju dalam kekosongan. Ya, itu dikatakan wajibul wujud. Ya, makanya puncaknya dalam segala ilmu itu adalah wal zohiru rabbi wal batinu abi. Ya, syariatnya itu sudah mantap. Ya, itu puncak. Ya, puncak segala ilmu itu adalah syariat ya. Itu puncaknya itu bukan marifat ya. Puncak dalam ilmu itu bukan marifat ya. Marifat itu awal ya, awal agama itu marifat. Puncaknya ilmu itu adalah syariat. Syariatnya sudah menjadi syariatullah ya. Tadi dia syariatul fikih ya, dia sudah menjadi faqih. Tadinya fikih menjadi faqih, menjadi paham, naik kepada syariatul nabi ya. Paham kepada syariatul nabi, sudah naik dia kepada syariatullah ya. Wal zahiru rabbi wal batinu abdi, dia sudah mampu memandang diri Muhammad yang sholat di dalam dirinya ya. Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat ya. Itu sudah mantap tuh ya. Itu puncaknya ilmu ya. Kalau marifat itu awal dari ilmu. Makanya kita ini selama belajar marifat ini, belajar mengenal Allah, lalu kita menuju ke puncak syariatnya ya. Makanya sholat itu nomor 2 ya. Gitu ya. Jadi jangan salah paham ya sahabat beriman, masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi jangan cuma kita duduk di syariatul fikih ya. Syariatul fikih jadi sudah faqih ya, sudah paham, berarti sudah ada syariatnya, sudah ada hakikatnya ya. Syariatnya hakikat, hakikatnya hakikat ya, tarikatnya hakikat, marifatnya hakikat ya. Mana puncaknya? Puncaknya sudah wal zohiru rabbi wal batinu abdi di situ ya. Makanya dikatakan la ilaha Allah ya. La ilaha Allah, la itu zohir dan batin, lam alif ya. Ilah adalah rasa, Allah berarti sesungguhnya yang merasa, sesungguhnya yang hidup itu adalah Allah ya. Gitu. Mungkin ada yang bertanya di seputar yang ya, di seputar yang topik apa, di seputar apa yang dipahamkan ya dengan topik tersebut. Jangan kita keluar ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang pemahaman ayan karazia dan ayan sabita tadi yang lari di dalam diri, yang Abah maksud. Cara mengamalkannya kayak gimana, Abah? Mohon maaf, Abah. Iya, masya Allah ya. Iya, ayan karazia ini sahabat beriman ya. Ayan, kenapa dikatakan ada sebutan ayan karazia ya, atau ayan sabita? Ayan karazia ini sesuatu yang terlihat ya, sesuatu zohir yang terlihat yang sudah dihalalkan oleh Allah, yang tidak lagi sekutu dengan Allah ya, atau dikatakan sudah zatnya Allah. Ini dikatakan ayan karazia ya. Sedangkan ayan sabita adalah gerak dari zohir ya. Makanya ayan karazia dan ayan sabita ini di luar, zohir dan batin ini di luar ya. Asmaul husna ini di luar ya. Kalau di dalam kodat hijahiyah ini yang dikatakan dirian ya. Dirian itu diri batin ya, atau gerak pada diri zohir. Kalau yang dikatakan diri itu diri yang terlihat atau dikatakan tubuh ya. Jadi
apa kalau kita mengamalkan ya untuk bagaimana ini cocok untuk kita mengamalkan ya untuk keseharian kita. Jadi di situ sahabat beriman ya, kalau kita mengamalkan apakah kita mampu zohir ini yang kita miliki ini mampu kita menjadikan dia batin? Mampu kita menjadikan yang kosong itu, yang kolbi itu mampu nggak? Nah, ya makanya harus kita bagaimana diri kita itu yang merasa nyata harus lebur di dalam kekosongan, biar yang kosong itu menjadi yang nyata. Ya, biar dia maujud dalam kosong itu, biar dia ada dalam ketiadaan. Ya, nah itu kalau kita bertajalli ya dalam keseharian. Makanya sahabat beriman ya, saat kita berbuat sesuatu amalan atau perbuatan baik, ya, contohnya ini ya, kalau kita lagi memberi, ya, saat kita melihat gerakan kita ini memberi kepada orang lain, di situ langsung kita leburkan diri kita di dalam yang kosong, ya. Sesungguhnya yang aku ini tiada, ya. Yang bergerak ini hanyalah zatnya Allah semata, atau yang bergerak ini yang kosong tadi ini, ya. Atau yang bergerak itu yang kosong, ya. Atau dikatakan sifatnya Allah yang bergerak kepada zatnya, atau dia bersifat kepada zatnya. Jadi yang dikatakan ayan karazia adalah diri zohir, ya. Ayan sabita atau dikatakan diri batin, ya, diri batin dan diri zohir, ya. Nah, ini bisa dikatakan diri an'am, ya. Diri an'am. Nah itu aku, an itu diri batin, am itu diri zohir. Nah, an'am ta'ala. Ya, ta'ala itu Tuhan, ya. Dia menuju Tuhan tuh, ya. Nah, sesungguhnya aku itulah yang zohir dan batin, ya. Ta'ala ihim, ya, artinya kepemilikan hanya haknya Allah di situ. Apakah kosong yang gelap ini Allah, saudaraku? Ya, ya, yang kosong itu yang gelap ya, tapi bukan Tuhan ya. Makanya beda dalam segi pertanyaan ya. Allah itu alif lam lam ha. Makanya jatuh kepada zat. Makanya kita mengatakan Allah itu zat. Itu cocok karena dia bukan Tuhan tuh. Ya. Dia alif lam lam ha. Makanya awaludin marifatullah, Tuhan ini dia menurunkan namanya untuk dikaji, untuk kita bertemu wujudnya. Pemilik nama itu. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Sebutlah dengan atas nama Tuhanmu. Ya, Allah menurunkan namanya bukan untuk disembah, ya, zat itu, ya, itu zat. Makanya sudah dikatakan di dalam kutsirnya Allah, jangan kamu bertafakur, ya, jangan kamu bertafakur kepada zatku, bertafakurlah kepada sifatku. Tafakur itu tunduk, patuh kita di situ, ya. Tafakur itu tunduk dan patuh kepada kehendaknya, takut pada gerakannya. Makanya kebanyakan kita ini merasa kita yang bergerak. Makanya kita bawa mencuri, ya, bawa copet, bawa nyakitin hati orang, bawa nyakitin jasad orang gitu ya. Bawa gerakannya dalam maling, ya. Karena kita merasa kita yang berkehendak, merasa kita yang bergerak. Makanya itu yang dikatakan tafakur, sujud, taat, tunduk di situ kamu dalam gerakannya. Apabila kita sudah tunduk kepada gerakannya, ini kita sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Contohnya kita nyolong, tapi kita sadar di situ tuh muncul kesadaran sejati. Jangan, ini gerakan Allah nih, ini sifatnya Allah, dia bersifat kepada zatnya, dia bersifat kepada zohirnya. Jangan. Setelah kita paham di situ bahwa ini adalah diri al-hakullah, ya, atau dikatakan Rabbil alamin, gerakan Allah tadi atau gerakan Tuhan tadi, ini langsung kita mundur, tidak lanjut untuk kita melakukan perbuatan keji dan mungkar, ya. Jadi yang dikatakan zat itu ya memang hitam itu, ya, itu Allah. Makanya saat kita menutup mata itu dikatakan ainul basiro, hitam. Makanya kita ini agama Islam doyan pakaian hitam, Ka'bah warna hitam. Karena ma'rifatnya, zatnya ma'rifat itu hitam. Ya, zatnya ma'rifat itu hitam.
Itu yang dikatakan ainul basiro, ya, hitam. Ya, makanya saat kita menutup mata, saat kita menutup mata, ya, ini tidak kita melihat apa-apa, ya, tidak melihat tangan kita, tidak melihat kaki kita. Tapi kenapa kita bisa merasakan? Itu yang kita tuh. Itu diri yang kita sesungguhnya yang kosong itu. Ya. Gitu sahabat beriman, ya. Diri yang kosong itu yang dikatakan diri kosong atau diri sukun. Ya, diri sukun itu atau dikatakan diri maghrib. Diri maghrib itu atau dikatakan diri sukunia. Ya, diri gelap, diri hitam, diri ma'rifat. Ya, yang hitam itu. Makanya Ka'bah itu kan warna hitam, ya, ditutup itu warna hitam. Itu zatnya ma'rifat tuh. Ya. Ya, dia hitam dalam gemerlap. Ya, hitam dia hitam itu hitam dalam kegemilangan begitu, ya. Hitam dia bercahaya begitu. Ya, hitam bercahaya. Gitu sahabat beriman. Jadi begitu Bang Jan, ya, Ayan Karazia tadi. Iya. Mohon maaf, saya ingin memperjelas lagi. Umpama di dalam pengucapan An'am, apakah Ayan Karazia tadi yang kosong itu atau Ayan Karazia yang diri batin itu yang Abah maksud, yang harus kita masukkan di situ? Karena tadi saya dengar penjelasan Abah bahwa yang dikatakan wajah itu wajah, yaitu berarti wajah kita itu setelah dikatakan Ayan Karazia. Waktumu habis untuk bertanya. Duduk manis di bawah. Oh iya. Silakan Pak Guru lanjut. Iya. Yang dikatakan Ayan Karazia dan Ayan Sabita ini kan diri batin dan diri zohir yang sudah dihalalkan Allah. Ya, makanya kalau diri batin kita ini dan diri zohir kita ini yang sudah dihalalkan oleh Allah, ya, kita itulah yang kita harus munculkan, karena itu yang tidak sekutu lagi dengan Allah karena sudah halal. Ya. Itu yang harus kita capai, diri Ayan Karazia dan diri Ayan Sabitanya Allah. Tapi kalau kita masih merasa bahwa bahwa zohir itu adalah diri kita, ya, dan diri batin itu atau yang hidup itu atau yang bergerak itu adalah diri kita, ini bersekutu. Ya, bersekutu dia. Ya. Bersekutunya apa? Tadi yang saya sudah katakan. Ya. Jarang kita manusia mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu bersekutu. Ya. Contohnya tidak sholat, itu bersekutu tuh. Ya, nyolong itu bersekutu namanya. Ya. Ya nggak apa-apa Bang Jan, ya. Jadi itu bersekutu. Yang tidak bersekutu, yang mana tadi? Diri yang kesadaran tadi tuh yang tidak bersekutu. Ya, yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang tidak bersekutu dengannya. Ini adalah diri yang sudah dihalalkan oleh Allah. Zohir yang sudah dihalalkan oleh Allah. Perbuatan yang sudah dihalalkan oleh Allah. Ya. Iya, Bang Rental, ya. Makanya saat kita ini sudah sadar, itulah Tuhan itu. Ya, itulah yang kosong itu. Yang sadar itu yang kosong itu. Bukan kamu. Kamu sudah tahu tadi bagaimana sifat manusia. Ya, sifat manusia itu kan ada sifat mengeluh. Ya. Ada sifat tidak bersyukur, ada sifat selalu dia melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Itu sifatnya manusia tuh. Ya, ada akal di situ, ada nafsu. Saat kamu menemukan diri kekosonganmu tadi, diri kesadaran, itu yang dikatakan Tuhan. Itulah yang dikatakan perbuatan Tuhan yang tidak bersekutu dengan dirinya. Itu yang dikatakan Allah tuh, yang kosong itu. Ya. Gitu sahabat beriman. Jadi kalau kita baru merangkak, baru berjalan, harus kita memelihara pandangan. Karena apa? Karena jangan sampai perbuatan ini hanya sekedar mungkin ya makan puji, mungkin cuma hanya 1 bulan, 2 bulan bertahannya. Ya, makanya butuh pemahaman, butuh ilmunya. Ya. Jangan sampai kita hanya berbuat hanya sebatas
setahun, ya nanti lagi kita kembali kepada perbuatan keji dan mungkar atau perbuatan maksiat. Kenapa? Nggak ada landasannya tadi. Ya, landasannya bagaimana? Harus kita mematikan diri kita. Ya, itu dasar namanya. Ya, dasar. Dasar jangan kita merasa memiliki diri itu. Ya, diri itu yang hidup itu ya. Kalau saya mengatakan diri itu yang hidup atau dikatakan yang menggerakkan jasad. Ya, jangan kita merasa diri itu diri kita. Yang dikatakan menuju fanafila. Ya. Menuju fanafila sampai bertemu kita pada bakonya Allah. Ya. Bako bilahnya Allah. Ya, paham, Masya Allah ya. Jadi gitu sahabat beriman ya. Jadi kalau kita baru berjalan, ya kita harus belajar dulu nih. Ya, kalau kita baru belajar ya. Oh, ini gerakan Allah ya. Oh, ini penglihatan Allah ya. Oh iya, udah paham. Ya, ini penglihatan Allah, ini gerakan Allah. Jadi kalau kita lihat sendal yang bagus di masjid, kita mau ngambil, ya. Oh, ini kan penglihatan Allah, dia lihat, ya, bahwa itu adalah milik orang lain. Ya, Allah katakan itu milik orang lain. Ya. Oh, berarti ini gerakannya Allah ya. Oh, berarti saya nggak jadi ambil lah. Jadi senantiasa kita begitu. Ya, senantiasa lama-lama kita sudah terbiasa. Nanti di situ Allah akan membuka hijab, akan menurunkan ilhamnya. Ya, berarti kamu sudah melewati periode fanafila tadi. Ya, sudah kamu tidak lagi merasa dirimu di situ. Ya, selalu senantiasa kamu terjaga dengan kehadiran Allah Ta'ala di sampingmu, di dalam dirimu. Ya, begitu sahabat beriman ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa di situ sahabat beriman dalam keseharian kita, ini lama-lama tidak kita lagi merasa diri kita itu. Kita sadar sesadar-sadarnya, tapi tidak lagi kita merasa diri kita itu adalah diri kita yang punya itu. Makanya di situ sudah tidak ada sifat-sifat diri manusia yang suka ngeluh, ya. Yang suka bicarain orang, yang suka ngomongin orang, yang suka caciin orang, yang selalu menyakiti orang lain dengan tangannya, mengambil hak orang lain dengan tangannya. Ya. Makanya Nabi Muhammad itu diutus ke dunia hanya untuk meluruskan akhlak. Ya, akhlak itu kuluk. Kuluk itu adalah ibadahullah. Ibadah itu adalah syahadiyah. Ibadah itu adalah syahadah. Ya, syahadat ahad, tauhid, tafrid dan tajrid, merasakan, berhubungan dan mengalami. Ya, jadi di situ kita senantiasa bagaimana sudah berhubungan dengan Allah, mengalami dengan gerakan dan merasakan dengan melihat. Itu yang kebenaran tuh kita bertuhan tuh. Makanya kalau manusia seperti ini sahabat beriman, tidak akan mungkin ada keributan di luar. Tidak mungkin ada perbedaan di luar. Tidak mungkin ada saling kerusuhan di luar. Karena semua kita sudah bertuhankan dengan Allah yang nyata. Nyatakan kalau kamu bertuhan. Makanya sahabat beriman, kita ini bertuhan cuma omong-omong, tapi perbuatan jauh dari sifat Tuhan. Ya. Gimana caranya berhubungan dengan Tuhan? Tadi kan sudah, Masya Allah. Ya. Berhubungan dengan Tuhan itu bagaimana? Orang jahil itu, Pak Guru, orang jahil. Berhubungan dengan Tuhan itu bagaimana kita sudah merasakan dengan melihat, ya, mengalami dengan kita bagaimana gerakan tadi dalam diri kita. Ya. Kalau kita sudah berhubungan kan sudah merasakan tafrid dan tajrid, sudah merasakan dan mengalami itu. Ya. Kalau kamu nggak berhubungan, Tuhan di sana, aku di sini, ya nggak merasakan. Ya, jadi walaupun kuat iman bagaimana, tetap kamu akan runtuh di situ. Jatuh kamu. Ya.
Makanya kalau orang masih Tuhan di sana, aku di sini orang yang paling menyusahkan dirinya. Sampai mati juga tidak akan pernah melihat Tuhan. Ya, karena apa? Karena Islam itu adalah tauhid. Ya, tauhid itu bagaimana tauhid, tafrid dan tajrid tadi. Ya, paling menyusahkan dirinya tuh kalau Tuhan di sana aku di sini itu berhala namanya, paling susah tuh. Ya sholat, dia yang sholat, ya dia beribadah, dia memberi kepada orang lain, dia yang merasa yang memberi itu, karena dia merasa Tuhan di sana aku di sini. Ya. Dia sholat, dia bergerak, dia merasa dirinya semua yang bergerak. Nah, inilah yang harus kita jaga gerakan. Makanya para wali-wali itu diturunkan untuk menyambungkan marifat, penglihatan dengan gerakan. Bukankah penglihatan ini adalah arasnya Allah? Setiap apa yang kamu lihat pasti dia memaknakan. Ya, itu buruk, itu baik. Ya, hai hamba Allah, apa yang kamu lihat itu baik. Hai hamba Allah, apa yang kamu lihat itu buruk. Aras ini nggak pernah berbohong, penglihatan ini nggak pernah berbohong, ya. Cuma karena kamu merasa kamu yang melihat, oh ini duit nggak ada orangnya, ngambil aja lah. Ya karena kamu merasa kamu yang melihat, kamu merasa kamu yang bergerak di situ. Ya. Ya mungkin begitu sahabat berimannya. Kalau kita sekarang kita bercakap-cakap dulu ya. Saya ini mau maghrib dulu ya. Iya, makasih Pak Guru, berkah selalu, sehat selalu. Ya sama-sama. Ya. Sehat selalu Bapak Yuda.